Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puasa sudah hampir selesai. Kalian tahu tidak tentang sejarah puasa? Kalau tidak, yuk simak malam berikut ini. Hukum syariat Islam tidak serta-merta langsung turun serentak ketika agama Islam hadir di muka bumi. Akan tetapi, semuanya bertahap, sesuai dengan konteks dan faktor pada masa itu. Tujuan syariat Islam diturunkan sedikit demi sedikit, yakni agar umat Islam tidak keberatan dan merasa kaget ketika menjalankannya. Itulah mengapa syariat Islam memiliki sejarah yang berbeda-beda. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Tarius Shaum wa Naqlil Bayanihi, puasa secara bahasa adalah menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dengan cara dan syarat-syarat yang khusus. Dan dimulai dari munculnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Perintah puasa dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Sesuai pembahasan tema tersebut, potongan ayat kama kutiba alaikum ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, puasa Ramadan juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Kita dapat mempertanyakan, mengapa ibadah puasa menjadi kewajiban umat-umat Islam dan umat-umat terdahulu? Manusia memiliki kebebasan dalam memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal makanan, minuman, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi tantangan manusia dalam kehidupan. Sebab hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lainnya, sehingga berpuasa adalah ibadah yang tepat. Secara kewajiban Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke negeri Yathrib atau Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Awal puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu pada tahun 2 Hijriah, dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga kini. Afandi Muhtar dan Ibnu Satibi dalam buku Risalah Ramadan mengungkapkan, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam sudah biasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Lalu Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura dengan ditambah tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Apakah kalian tahu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram memiliki fadilah yang besar? Apabila kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau hari Tasu'a, Allah akan menghapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Dan apabila kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Allah akan menghapus dosa kita
1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Pada awal syariat puasa, umat Islam tidak diperbolehkan makan, minum, dan berjima setelah berbuka hingga sholat isya dan tidur. Setelah melakukan sholat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, dan berjima hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun, praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga tidak sedikit dari mereka yang melanggar larangan tersebut. Lalu, Allah menurunkan ayat yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimau annakum kuntum ta'tanuna anfusakum fataba alaikum wa afaakum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma tatawwabu lakum. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi wa la taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allakum tattaqun. Ayat tersebut menyatakan umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berjima di malam bulan puasa Ramadan hingga sebelum berbuka. Tentu saja, ayat itu disambut gembira oleh umat Islam kala itu sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah SWT. Itulah secara singkat awal disyariatkannya ibadah puasa. Semoga setelah kita mengetahui sejarah awal disyariatkan ibadah puasa akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.